Halo, selamat pagi saudara. Apa kabar Anda di hari ini? Seperti biasa kami akan membuka hari Anda dengan sejumlah laporan menarik dari Sumatera Selatan dan daerah lain di Sumatera bagian selatan. Selain berita utama tadi saudara, masih ada informasi lainnya yang akan kami sampaikan untuk Anda. Bersama saya Reski Oktora, Anda menyaksikan Kompas Sumbaksel sepekan selengkapnya di Kompas TV, independen, terpercaya. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memastikan upah minimum Provinsi 2025 akan naik 6,5% sesuai Peraturan Menteri Ketenagakerjaan. Pada 2024, UMP Sumsel sebesar Rp3.456.874 dengan kenaikan 6,5% atau Rp224.696. UMP Sumsel diperkirakan mencapai Rp3.681.570 pada 2025. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sumsel mengungkapkan bahwa kenaikan ini telah melalui perhitungan dan rapat bersama Dewan Pengupahan serta pihak terkait. Itu hasil rapatnya yang... Oh iya, sudah ke Dewan Pengupahan, sudah kalau. Kalau yang tidak sepakat, kita abaikan, tetap jalan. Kenaikan UMP ini akan mulai diterapkan pada 1 Januari 2025 dan tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2024. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan akan menambah jumlah perjalanan dari 94 menjadi 102 perjalanan saat libur sekolah, Natal, dan Tahun Baru, karena berdasarkan pengalaman tahun sebelumnya selama liburan jumlah penumpang meningkat. Penambahan perjalanan, waktu tunggu penumpang yang semula 18 menit menjadi 9 menit. Operasional LRT akan dimulai pada pukul 5.05 hingga 20.43 waktu Indonesia Barat. Meski ada lonjakan penumpang, tarif tetap sama, yakni Rp5.000 untuk perjalanan antar stasiun selain bandara dan Rp10.000 untuk rute bandara. Kini LRT Sumsel sudah menjadi transportasi harian warga di Palembang dengan penumpang di hari biasa mencapai 12.000, sementara akhir pekan 14.000. Selama liburan, jumlah penumpang bisa melonjak hingga 417.000 sampai 450.000 penumpang. LRT Sumsel mengalami peningkatan penumpang signifikan sejak beroperasi 2018 lalu, yang awalnya 900.000 penumpang, pada 2023 penumpang mencapai 4 juta, dan pada 2024 diproyeksikan mencapai 4,3 juta penumpang. Pada 2025 dengan penambahan koridor feeder, jumlah penumpang diperkirakan mencapai 5 juta. Nah, khusus untuk di angkutan Nataru tahun ini, kita akan memberikan pelayanan tambahan. Jadi kalau biasanya kami mengoperasikan 94 perjalanan dalam satu hari, untuk angkutan Nataru dari periode 23 sampai dengan 23 Desember sampai dengan 7 Januari kita ada penambahan pelayanan. Jadi menjadi 102. Ini harapannya di samping armadanya bertambah, kapasitas bertambah, waktu tunggunya juga semakin singkat. Selama ini kan kita laksanakan dengan 94 perjalanan per hari, waktu tempuhnya 47, waktu tunggunya jarak antar keretanya itu 18 menit. Saat ini LRT Sumsel memiliki 7 koridor feeder yang menghubungkan berbagai wilayah, dengan 2 koridor dikelola Pemkot Palembang dan 5 koridor lainnya oleh Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumsel. Tim Liputan Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Petugas gabungan dari TNI Angkatan Laut, Lanut Sri Mulyono, Basarnas, Polairut, dan BPBD menyelamatkan korban banjir yang terjebak di atap rumah. Proses penyelamatan berlangsung dramatis karena petugas harus berjuang melawan arus banjir. Penyelamatan dilakukan dengan melemparkan pelampung ke dekat korban. Korban kemudian melompat ke pelampung dan ditarik menggunakan perahu karet. Selain menyelamatkan korban yang terjebak, petugas juga mengevakuasi korban lain yang terseret arus. Setelah berhasil diselamatkan, korban dibawa ke darat untuk mendapatkan perawatan medis. Kemudian dari beberapa kita uji komunikasi, pola tindak, pola pikir kita, kerjasama di lapangan, kemudian bagaimana cara mengatasinya, kemudian tanggap darurat untuk mengantisipasi korban, baik korban jiwa, kemudian mengatasi pasca bencana, bakti sosial, bakti kesehatan, maupun dampak dari psikologis masyarakat. Kegiatan ini merupakan bagian dari simulasi tanggap darurat bencana hidrometeorologi di Sumatera Selatan.
Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Nikmati berita dan informasi baru dengan cara seru. Tiba-tiba mengadang bus Transjakarta dengan membawa senjata tajam. Mulai dari yang trending di media online dan viral di media sosial, Pelaku yang tak lain merupakan bawahan Agus ditangkap. hingga yang unik dan menjadi perhatian publik. Semuanya terangkum dalam Pop News. Setiap Sabtu dan Minggu pukul 9:30 pagi di Kompas TV. Mundur. Tidak mundur, Pak, mundur. Nah, itu Dalam sebuah video, tampak seorang pria duduk merangkul bocah 4 tahun sambil memegang senjata tajam. Aksi ini terjadi di sebuah pondok kebun sawit di Desa Tabakebon, Kecamatan Saling, Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan. Upaya penyelamatan yang dilakukan polisi setempat berlangsung dramatis. Setelah hampir 1 jam negosiasi, polisi terpaksa memberikan tindakan tegas terukur karena pelaku melawan dan mengancam akan melukai korban. Korban berhasil diselamatkan dan pelaku menyerah. Pelaku yang sempat ingin diamuk warga diketahui bernama Jeffrey Ade Putra, seorang penjahat kambuhan yang baru saja bebas dari penjara sebulan lalu. Kasat Reskrim Polres Empat Lawang menjelaskan motif penyanderaan diduga karena pelaku kesal dengan orang tua korban yang menolak permintaannya untuk diantar ke Palembang. Meskipun pelaku dan keluarga korban tidak saling mengenal, pelaku berasal dari Provinsi Jambi. Korban ini akan pulang ke Marupit, mungkin nggak ada biaya, minta kepada orang tua korban menyiapkan mobil untuk tersangka pulang ke Marupit, Muara. Jadi waktu itu anggota sudah mengadakan negosiasi sampai 1 jam sangat alot, 2 jam sangat alot, dan saat pelaku lengah menjauhkan lesu dari leher korban, saat itulah disergap sama anggota dan dilakukan penangkapan. Pelaku kini masih diperiksa dan ditahan di Polres Empat Lawang dan terancam hukuman 8 tahun penjara. Sementara kondisi korban berangsur mulai membaik dari traumanya. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Warga Jalan S. Suparman, Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Sukarami, Palembang, dihebohkan oleh aksi seorang pria yang memanjat tower seluler pada Senin 9 Desember 2024 siang. Warga lalu menghubungi Basarnas Palembang untuk mengevakuasi pria yang diduga mengalami gangguan jiwa tersebut. Setelah 2 jam di atas tower, pria tersebut akhirnya turun setelah dibujuk dan dibawa ke Polsek Sukarami. Kapolsek Sukarami Palembang mengungkapkan pria tersebut diketahui bernama Aswandi, warga Babatoman, Kabupaten Musi Banyu Asin. Aksi Aswandi sempat menjadi perhatian banyak warga yang merekamnya dan kemudian viral di media sosial setelah diunggah oleh salah satu akun Instagram. Warga ini mau turun. Jadi setelah turun akhirnya kita ketahui identitasnya adalah bernama Pak Wandi yang asalnya dari Banyuasin. Untuk alasan naik tower tadi sudah kita tanyakan, sepertinya orangnya masih agak linglung atau ada bingung dan sebagainya, kita tidak tahu. Makanya kami langsung berkoordinasi dengan Dinas Sosial, nanti Dinas Sosial yang akan menindaklanjuti ke depannya. Pria itu akhirnya diserahkan pada Dinas Sosial untuk penanganan lebih lanjut. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Pada 2025, Transmusi Palembang akan memetakan ulang koridor dan rute. Perubahan ini akan membuat koridor dan rute yang ada di 2025 berbeda dengan yang berlaku di 2024. PT TMJP selaku pengelola menyebutkan satu koridor yang akan beroperasi pada 2025 sudah dipastikan dengan pembiayaan dari Pemkot Palembang. Sementara itu, jumlah koridor yang disubsidi oleh Kementerian Perhubungan masih dalam tahap perencanaan dan bisa berubah. Kementerian Perhubungan mengurangi subsidi untuk mendorong kemandirian pemerintah daerah dalam mengoperasikan BTS. Untuk pro dan kontra pasti ada pro dan kontra lah karena hal yang baru kan.
Karena mungkin di koridor-koridor lama masyarakat sudah merasa terlayani, dan ini kan mungkin di koridor baru juga masyarakat baru lagi yang terlayani. Tapi dari koridor yang lama itu ada satu koridor existing yang kemungkinan besar masih tetap dipakai di koridor di tahun 2025. Untuk kepastian sendiri belum ada kepastian, Mbak? Belum ada kepastian, yang pasti di tahun 2020. Harapan kita sih tetap pelayanan transportasi untuk masyarakat Kota Palembang harus tetap dijalani dengan baik, walaupun nanti berubah koridor, dan harapannya masyarakat itu tetap harus menggunakan kendaraan umum, kembali ke kendaraan umum. Warga berharap perubahan koridor dan rute tidak akan menyulitkan mereka dalam mencari transportasi. Pasti bakalan berubah kan, tapi selagi perubahan rutenya itu tuh masih sesuai dengan yang rute sebelumnya tuh ya gak apa-apa sih, selagi tak banyak perubahannya tuh. Jadi nggak terlalu pengaruh, Pak, yang penting rutenya jelas, Pak, ya? Iya. Adapun banyak pun sangat bahagia. Ini pun dikurangi, jadi membuat kami terhambat, dan untuk rutenya juga memungkinkan agak ribet ya kayak untuk perjalanan kami. Selain ini sedang dilakukan survei jarak untuk menentukan rute yang akan digunakan pada 2025. Muhammad Reza, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Di balik setiap kejadian, selalu ada fakta penting yang seringkali luput dari perhatian. Mereka justru adalah korban. Lucuti peristiwa lebih terperinci untuk mengungkap kebenaran yang tersembunyi. Saya akan menuju ke tempat lokasi di mana memang terjadi kasus perundungan tersebut. Ikuti saya. Iya, maaf. Sasaran, setiap Rabu pukul 10:30 malam di Kompas TV. Selasa pagi, penyidik KPK tiba-tiba datang ke kantor Gubernur Bengkulu dan langsung menuju ruang sekretaris daerah di lantai 2. Berselang 30 menit, penyidik KPK bergeser ke lantai 3 dan kembali menggeledah ruang kerja Gubernur Bengkulu. Di ruang kerja Gubernur, setidaknya penggeledahan berlangsung lebih dari 3 jam. Dari penggeledahan di 2 ruang kerja tersebut, penyidik KPK terlihat membawa 2 buah koper, 2 buah tas, dan 1 buah kardus. Pelaksana tugas Gubernur Bengkulu Rosjonsyah mengatakan, penggeledahan yang dilakukan penyidik KPK masih terkait dengan peristiwa tangkap tangan, pemerasan, dan gratifikasi Gubernur Bengkulu nonaktif Rohidin Mersyah. Ya, itu tugas KPK. Ya, penggeledahan itu tugas KPK. Ada 2 ruangan yang digeledah. Saya tidak tahu. Tadi yang saya segel aja yang digeledah. Belum ada segel ya? Belum ada segel ya? Iya, juga. Ya itu memang jadi keharusan, ya harus kooperatif, ya dalam rangka mungkin ya dia saksi gitu ya. Itu lumrah saja tuh dipanggil namanya pihak itu ya tidak KPK tidak ya penegak hukum pasti begitu semuanya sesuai SOP masing-masing. Sebelumnya 2 ruang kerja gubernur dan sekretaris daerah tersebut sudah disegel KPK. Tak lama setelah Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah, Sekretaris Daerah Isnan Fajri, serta seorang ajudan gubernur bernama Efriansyah alias Anca terjaring OTT KPK 23 November lalu. Bayazir Al-Rehan, Kompas TV Bengkulu. Rekaman video ini memperlihatkan sejumlah kerbau milik peternak di Kelurahan Kandang, Kota Bengkulu mati saat sedang dilepas liarkan oleh peternaknya. Kondisi ini bahkan sempat membuat panik peternak karena tanpa ada gejala, kerbau mereka ditemukan sudah terbaring dengan kondisi kaku. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bengkulu menyebut dari pemeriksaan awal yang dilakukan petugas, kerbau tersebut diduga mati karena terserang penyakit ngorok. Hal ini berdasarkan dari ciri-ciri fisik kerbau yang diperiksa sehingga kejadian ini merupakan kasus pertama penyakit ngorok yang terjadi di Kota Bengkulu.
Guna mencegah bertambahnya kasus, masyarakat diminta segera melaporkan jika terdapat ciri-ciri fisik hewan ternak yang mengidap penyakit ngorok, agar penanganan bisa dilakukan petugas. Itu memang dari penyakit SI atau ngorok ya, dan itu sesuai dengan apa yang disampaikan oleh petugas dari Kota Bengkulu. Dan itu memang untuk kondisi kerbau ya di daerah Pulau Baik kan memang termasuk yang daerah yang cukup banyak kerbau di Kota Bengkulu, dan sebagaimana kita ketahui sebelum-sebelumnya di daerah Bengkulu Selatan dan Kaur terjadi kejadian yang sama ya. Sebelumnya kasus penyakit ngorok telah terjadi di 4 wilayah, yakni Kabupaten Bengkulu Selatan, Bengkulu Utara, Kaur, dan Kepahyang. Tercatat ada sebanyak 10.637 sapi dan kerbau yang beresiko terserang penyakit ngorok. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV Bengkulu. Saya, Budiman Tanurjo, menyambut Anda dalam sebuah forum berkualitas, mencermati Indonesia dengan bijak dari kacamata kebangsaan. Kita dapat menemukan banyak pemikiran konstruktif, kritis, dan taktis yang mampu menyelesaikan problem negeri ini. Satu meja The Forum live di Kompas TV. Ya, inilah perjuangan ibu hamil dan bidan desa. Beginilah perjuangan seorang ibu hamil yang terpaksa harus ditandu oleh warga untuk mendapatkan penanganan medis di Puskesmas Induk, Kecamatan Bangkunat, Kabupaten Pesisir Barat Lampung. Lantaran minimnya fasilitas dan akses jalan, warga menandu ibu hamil tersebut menggunakan batang bambu dan kain sarung. Ironisnya, perjalanan menuju fasilitas kesehatan cukup jauh, sekitar belasan kilometer yang memakan waktu tempuh 5 jam. Perjalanan ini juga bertaruh nyawa, lantaran warga harus melewati pesisir pantai dan muara yang kondisi arusnya sedang kencang di tengah cuaca buruk yang terjadi saat ini. Kepala Puskesmas Bangkunat, Pesisir Barat Lampung mengatakan sebelumnya ibu hamil bernama Amsiah sudah mendapat penanganan oleh bidan desa. Namun proses persalinan tidak bisa dilakukan dan harus dirujuk ke puskesmas dan kembali dirujuk ke Rumah Sakit Mitra Husada Kabupaten Pringsewu yang memiliki fasilitas kesehatan yang lebih lengkap. Kasus yang ada itu adalah kasus yang tidak normal, yaitu posisi Ari-Ari tidak bisa keluar dan tidak bisa dilakukan tindakan di daerah tersebut, sehingga bidan yang bertugas di sana berkoordinasi dengan kami, dokter dan kepala puskesmas yang berada di Puskesmas Induk untuk merujuk pasien tersebut ke Puskesmas Induk. Saat ini ibu hamil Amsiah sudah mendapat penanganan medis dan kondisinya baik. Warga Waitias, Kecamatan Bangkunat, Pesisir Barat Lampung berharap kepada pemerintah untuk bisa memperhatikan secara serius kondisi minimnya akses jalan dan fasilitas kesehatan di desa mereka. Roma Afriaidam, Kompas TV, Lampung. Suasana pilu menyelimuti prosesi pernikahan pasangan Nurholik dan Rika Amiana, warga Gisting, Kabupaten Tanggamus, Lampung. Pasalnya, usai melangsungkan prosesi akad nikah dan sungkeman kepada orang tua, mempelai wanita Rika Amiana yang sebelumnya tampak sehat dengan busana adat berwarna putih mendadak tergulai lemas. Ia pun langsung mendapat pertolongan masuk ke dalam rumah, namun sayang nyawanya tak tertolong. Pesta pernikahan yang sebelumnya dibayangkan sebagai pesta sukacita, namun mendadak menjadi suasana duka dengan tangis air mata. Dikabarkan mempelai wanita Rika Amiana memiliki riwayat penyakit jantung yang diduga menjadi penyebab kematiannya. Roma Afriaidam, Kompas TV, Lampung. Hingga Kamis sore, kondisi dermaga Pelabuhan Bakahuni Lampung masih dipenuhi oleh kendaraan yang tertahan akibat cuaca ekstrim.
Penumpang kapal bahkan merasakan hantaman gelombang besar di tengah laut yang membuat khawatir saat perjalanan. Cuaca buruk juga menyebabkan banyak kapal kesulitan untuk sandar dan melakukan proses bongkar muat. Hal ini berdampak pada waktu tempuh perjalanan yang menjadi lebih lama dari biasanya. Kondisi ini juga memicu antrean panjang kendaraan di pelabuhan. Lumayan goyang karena anginnya kenceng kayaknya ya, jadi kerasa kayak ada nabrak gitu kapalnya. Takut karena kayak ada nabrak kayak nabrak ombak, jadi agak berbenturan ombak, kapalnya berasa goyang banget. General Manager ASDP Cabang Bakahuni menegaskan bahwa keselamatan penumpang menjadi prioritas utama. Pihaknya terus memantau kondisi cuaca dan memastikan operasional kapal dilakukan dengan hati-hati demi menghindari resiko kecelakaan. Cuaca diperkirakan akan terus berpengaruh dalam beberapa hari ke depan, sehingga penundaan operasional kapal kemungkinan masih akan terjadi. Dalam kondisi tertentu seperti kemarin, pasti kapal akan mengalami keterlambatan, terutama pada saat akan sandar, karena memang kesulitannya pada saat akan sandar, di mana kapal-kapal pasti manuver sandar dan dia menunggu kapal di depannya bisa berbongkar muat dengan sempurna, dengan baik, dan setelah keluar pasti kapal di belakangnya akan mengikuti, dan ini ada sedikit keterlambatan. Jadi pengaruh dari cuaca juga memang sangat terasa. Jadi tetapi kami pastikan dengan koordinasi intens kita yang baik dengan KSOP dan seluruh jajaran yang terkait, insya Allah kita masih bisa memberikan pelayanan yang baik juga. Pihak ASDP meminta warga yang akan menggunakan jasa transportasi laut untuk memilih jadwal penyeberangan pada pagi dan siang demi menghindari cuaca ekstrim. Tuku Khalid Syah, Kompas TV, Lampung Selatan, Lampung. Usai melakukan sujud syukur dan mengklaim kemenangan atas calon tunggal pemilihan Wawako Pangkal Pinang, relawan Kota Kosong Pangkal Pinang merayakan kemenangan mereka dengan cukur rambut bersama sebagai bentuk rasa syukur dan solidaritas. Kegiatan yang dihadiri oleh ratusan relawan dan pendukung ini terlihat dalam suasana penuh kegembiraan. Mereka melakukan cukur rambut secara bergantian sebagai simbol pembersihan dan pembaruan setelah proses pemilihan yang penuh tantangan. Kami memang sudah berniat dan bernazar dari jauh sebelum kotak Rusmah Aspirasi ini terbentuk. Kami membentuk simpul relawan namanya Botak. Jadi Botak itu adalah barisan oposisi Kota Kosong. Ya, dan kami sudah bernazar apabila memang Kota Kosong ini menang pada pilkada di Kota Pangkal Pinang, maka kami akan botak bersama. Itu memang niat dari awal. Dan alhamdulillah semalam penghitungan kita sudah sampai semua C1 100% dikelola oleh media center kita di Rumah Aspirasi Kota Kosong. Kita menang di angka 57% dan hari ini kami membayar nazar untuk sebagai bentuk tanda syukur dan terima kasih kami atas kemenangan kita bersama, kemenangan Kota Kosong, rakyat Pangkal Pinang berdaulat. Kegiatan cukur rambut bersama ini bukan hanya sekedar merayakan kemenangan, tetapi juga sebagai ajakan untuk seluruh masyarakat agar berpartisipasi aktif dalam proses demokrasi dan pembangunan daerah. Nanda Ardiansa, Kompas TV, Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung. Mencari tahu, mendengarkan lebih utuh dan mendalam, mempertanyakan rasa keadilan. Saya mau minta klarifikasi. Klarifikasi. Tanggung jawab. Bapak malu nggak sih? Apakah saya dengar permintaan maaf yang benarkah backingnya para jenderal seolah-olah menjadi korban? Kita mengingatkan penguasa, menghibur yang papa. Rosi.
Tingginya intensitas curah hujan yang mengguyur kota Jambi membuat debit air Sungai Batanghari meluap hingga masuk ke pemukiman rumah warga di Kelurahan Tatuliaman, seberang kota Jambi, yang mengakibatkan puluhan rumah warga terendam banjir. Banjir di kawasan tersebut sudah terjadi sejak sepekan lalu, diperkirakan banjir akan terus meningkat karena intensitas hujan yang semakin tinggi. Akibat banjir tersebut, aktivitas sehari-hari warga mulai terganggu, bahkan masyarakat menggunakan perahu untuk beraktivitas sehari-hari. Yang kayak sayuran habis semua, tanaman habis semua bang. Habis semua. Kalau bantuan belum ada berarti sekarang. Bantuan belum ada. Biasanya ada bang kalau banjir ya? Biasanya kalau banjir besar ada. Ada ya. Kalau ini baru 3 hari ya? Kalau ini baru 3 hari. Dari mana bang air ini bang? Airnya dari Batanghari. Biasanya pemerintah tuh kalau turun tuh air lah agak dalam. Ini kan masih di pekarangan bang. Masih pekarangan lah. Oke, syukurnya rumah kita panggung kalau sini bang. Alhamdulillah itu panggung kalau diperangin. Warga berharap pemerintah dapat memberikan perhatian terhadap warga yang terdampak banjir, sehingga dapat meringankan beban. Beberapa daerah yang berada di aliran Sungai Batanghari langganan banjir dan dihimbau untuk waspada dan siaga apabila terjadi banjir besar. Ratnasari, Kompas TV Jambi. Aksi pencurian walet di Desa Panerokan, Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batanghari sudah meresahkan warga. Dalam kamera pemantau milik korban terlihat beberapa orang pelaku datang masuk ke dalam bangunan walet. Pelaku terlihat membawa beberapa bungkusan walet menggunakan plastik menuju mobil yang sudah ditunggu oleh pelaku lainnya. Pencurian walet ini sudah berlangsung selama 4 kali dalam kurun waktu 1 tahun lebih, sejak tahun 2022 sampai sekarang. Aksi pencurian walet ini sudah dilaporkan korban ke pihak kepolisian, namun sampai saat ini belum ada pelaku yang ditangkap. Pencurian kedua juga dilaporkan ke Polsek Bajubang secara lisan, namun belum ada tindakan juga, bahkan pelaku terus melakukan pencurian walet. Pencurian ketiga kalinya korban tidak melapor karena laporan pertamanya belum ditindaklanjuti. Warga merasa resah terhadap aksi pencurian walet ini. Warga juga khawatir dan cemas dengan keselamatan jiwanya akibat ulah pelaku pencurian walet. Dampak pencurian walet ini warga mengalami kerugian mencapai 400 juta rupiah. Warga berharap pelaku segera ditangkap. Sampai hari ini tidak ada perkembangan. Nah saat ini, baru beberapa minggu ini, kejadian lagi, kebobolan lagi yang keempat kali. Nah yang pembobolan keempat kali saya melapor ke Polsek Bajubang dengan membawa laporan resmi. Aneh saja, kenapa kok seolah-olah masyarakat yang kerampokan merasa tidak tenang, tidak nyaman, merasa terancam kok dibiarkan saja gitu. Korban berharap polisi segera memberikan kenyamanan kepada masyarakat agar kasus ini tidak terulang lagi, sehingga warga nyaman dan merasa tenang dalam berusaha. Jumadi, Kompas TV Jambi. Menemani ruang informasi Anda, Kilas Kompas kembali hadir dengan sejumlah informasi yang terjadi sepanjang hari ini. Dapatkan rangkuman berita khas Kompas TV yang kami sampaikan secara singkat. 2 kelompok remaja terlibat tawuran di area pemakaman. Padat. Kebakaran menghanguskan 4 kios. Jelas. Diduga korsleting, sebuah mobil terbakar. Dan akurat. Ikuti Kilas Kompas setiap hari pukul 11:30 malam live di Kompas TV. Kau tahu tak? Masih SD, masih kecilnya. Keluarga S, pelaku pencabulan pada anak yang tewas dihakimi massa pada Jumat lalu, mengaku ikhlas dan tidak akan melaporkan kejadian tersebut. Polisi yang telah meminta keterangan keluarga korban menghentikan proses hukum kasus ini. Jadi pihak keluarga menerima terkait dengan kejadian ini. Jadi pihak keluarga diwakili oleh Pak Sumaryono selaku yang dituakan dari keluarga almarhum tidak ingin membuat laporan. Jadi beliau menerima ini sebagai musibah dan dengan berlapang dada menerima kejadian ini. Jadi tidak ingin membuat laporan atau menuntut kepada pihak manapun. Peristiwa ini bermula ketika S, yang sehari-hari bekerja sebagai petugas jaga malam, melakukan pencabulan pada korban. Akibat perbuatannya, S tewas oleh massa yang marah. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Selain bahasa
4 mahasiswa Teknik Informatika Universitas Sriwijaya Palembang menciptakan aplikasi pencari jodoh berbasis kecerdasan buatan AI. Aplikasi ini membantu pengguna menemukan pasangan yang sesuai berdasarkan tipe dan kriteria yang diinput. Pengguna cukup mengisi data, lalu sistem akan mencocokkan kecocokan dengan calon pasangan. Seperti ini Kak, metode itu metode yang gunakan otak cara kerja otak manusia. Jadi emang untuk diterapin sama AI-nya sendiri, jadi memiliki akurasi yang lebih baik lah daripada metode-metode lain. Dan bisa dibilang juga sekarang ini untuk surveinya sendiri, metode neural network ini yang paling terbaik Kak untuk pembuatan sebuah machine learning maupun artificial intelligence. Meski masih sederhana, mereka berencana mengembangkan aplikasi ini agar dapat digunakan publik seperti aplikasi serupa yang sudah ada. Tentu sebetulnya AI yang dibuat itu pasti bisa dikomersial, tapi dengan catatan adalah AI yang dibuat itu memiliki manfaat. Nah, manfaat itu kalau untuk diri sendiri ya berarti agak sulit untuk dikomersilkan sebetulnya, karena kan yang merasakan diri sendiri. Tapi kalau AI itu dibuat untuk membantu orang lain, untuk semua orang punya masalah yang sama, bisa diselesaikan dengan AI, pasti itu bisa jadi ladang penghasilan buat mereka. Mereka berharap aplikasi ini dapat berkembang dan membantu lebih banyak orang menemukan pasangan yang cocok. Mereka juga optimistis inovasi ini bisa bersaing dengan aplikasi serupa di masa depan. Muhammad Reza Pahlepi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Kamera pengawas di sebuah minimarket di Jalan Robani Kadir, Kecamatan Pelaju, Palembang, merekam aksi pencurian sepeda motor. Dalam rekaman CCTV, pelaku terlihat datang dari arah depan toko dan langsung menuju area parkir. Dalam hitungan detik, pelaku berhasil membawa kabur motor korban. Korban baru menyadari motornya hilang saat hendak pulang dan memeriksa rekaman CCTV. Awalnya itu main ke toko kawan. Oh lumayan, duduk di belakang itu. Pas malam nggak balik, motor itu ada ganti lagi. Itu? Yo, hilang. Itu posisi dikunci? Dikunci stang. Kunci stang? Itu di pakaian apa itu? Pakaian Alfamart. Alfamart deh? Berapa lama kita pakai situ? Sejaman lah dari masuk dulu. 1 jam, lihat motor udah ada lagi itu? Lagi pas keluar. Korban melapor ke Polrestabes Palembang yang dalam laporannya, korban menyebut motor dalam kondisi terkunci stang. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saya sebagai relawan tidak boleh mengeluh capek. Saya ambil berhanya aja. Masih saya dikasih umur panjang, saya masih tetap jadi tagana. Gali esensi fenomena. Marwah paling mendasar itu integritas sebetulnya. Karena kalau aturannya semua sudah diatur. Ya ini akan jadi bom waktu kalau isu stunting tidak diatasi dan tidak dicegah. Temukan jawaban atas teka-teki peristiwa. Berkas Kompas. Setiap Selasa pukul 11 malam di Kompas TV. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menetapkan upah minimum provinsi 2025 naik 6,5% atau Rp224.627, sehingga UMP menjadi Rp3.681.571. Selain itu, 3 sektor ditetapkan dalam upah minimum sektoral provinsi, yaitu sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, pertambangan dan penggalian, serta pengadaan listrik, gas, uap air, dan udara dingin. Intinya kita tetap memperhatikan semua masukan, tetapi harus kita tetapkan sesuai dengan syarat-syaratan yang ada. Nah, itu ada syarat, dia sifatnya lebih spesifik. Yang kedua, dia secara pekerjaan risikonya bisa lebih tinggi. Ada guidance-nya. Namun, Serikat Buruh Sumatera Selatan menolak penetapan UMP karena dari 9 sektor yang diajukan, hanya 3 yang diakomodasi. Upah minimum kita oke ya, itu sama dengan perintah Presiden untuk menaikkan upah minimum 6,5%. Tetapi yang jadi masalah ini adalah untuk upah sektoral provinsi. Kan kita 9 sektoral nih, Dewan Pengupahan menetapkan ada unsur pemerintah, unsur Apindo, akademisi.
serikat buruh. Tetapi memang APBD tidak terakhir itu biasa. Tahun lalu pun serikat bekerja tidak menandatangani tetap disahkan kok. Mereka juga menilai pemerintah tidak melibatkan serikat buruh dalam proses penetapan tersebut. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Keributan terjadi di sebuah kafe di kawasan Demang Lebar Daun, Palembang, Rabu 11 Desember 2024 sore. Dalam video yang kami samarkan karena mengandung unsur kekerasan, terlihat seorang pria berbaju merah menganiaya koas senior bernama Lutfi. Kerabat keduanya mencoba melerai kejadian itu. Penganiayaan diduga dipicu masalah jadwal piket di rumah sakit. Lutfi diminta menemui orang tua koas lain bernama Lady. Namun sikap Lutfi yang dianggap menyepelekan pembicaraan memicu emosi pelaku yang diketahui merupakan sopir Lady. Akibat kejadian ini, Lutfi, mahasiswa kedokteran Universitas Sriwijaya, mengalami luka lebam dan dirawat di Rumah Sakit Bayangkara Palembang. Jumat 13 Desember 2024 pagi, terduga pelaku memenuhi panggilan polisi di Unit 5 Subdit 3 Jatan Ras Ditreskrimum Polda Sumsel didampingi kuasa hukumnya. Kemudian update-nya bahwa saat ini terduga terlapor sudah berada di unit 5 ya, di Subdit 3 di unit 5 sudah datang, tadi diantar oleh pengacaranya, jadi saat ini diterima oleh penyidik untuk dilakukan pemeriksaan awal. Apakah akan langsung ditahan Pak nantinya? Belum, nanti diselesaikan pemeriksaannya dulu ya. Kasus ini masih dalam penanganan dengan polisi memeriksa beberapa saksi untuk penyelidikan lebih lanjut. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Ini merupakan rekaman video warga saat minibus tertabrak kereta api penumpang di rel tanpa palang pintu di Desa Pangkul Jaya, Kecamatan Cambai, Prabu Mulih, Kamis 12 Desember 2024 pagi. Minibus dari arah Jenderal Sudirman menuju Pangkul Jaya berhenti di rel dan tertabrak kereta api Raja Basa jurusan Kertapati Palembang menuju Tanjung Karang. Kuatnya benturan membuat minibus terseret hingga 300 meter dan rusak berat. Kecelakaan diduga akibat kelalaian pengemudi. Saat itu kereta api dalam kondisi mengangkut penumpang. Akibat insiden ini, pengemudi minibus meninggal dunia, sementara satu penumpang mengalami luka berat. Saat ini ada 2 korban, itu merupakan penumpang daripada mobil Toyota Rush. 1 orang sopir itu meninggal dunia pada saat di TKP, dan 1 orang penumpang lainnya ini dalam keadaan luka parah dan saat ini sedang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Prabu Mulih. Saksi menerangkan bahwasanya mobil tersebut tidak waspada pada saat akan melintas rel kereta api. Jadi pada saat dia di tengah-tengah rel, posisi mobil itu berhenti. Padahal keterangan saksi, kereta telah mengelakson atau memberikan isyarat. Pada saat itu tetap mobil tidak berjalan sehingga terjadilah kejadian tabrakan tersebut. Polisi telah memeriksa saksi, melakukan olah TKP dan mengumpulkan bukti untuk penyelidikan lebih lanjut. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Jadilah bagian dari arus utama. Serap segala informasi yang paling mengundang atensi. Hanya yang utama, yang layak Anda percaya. Berita Utama akan menyajikan sejumlah informasi menarik. Ikuti Berita Utama pada jam-jam berikut. Live di Kompas TV. Pariwisata di Palembang terus berkembang dalam beberapa tahun terakhir. Pada 2023, kunjungan wisatawan mencapai 2.011.058, meningkat lebih dari 30% dibandingkan 2022 yang mencatat 1.542.485 kunjungan. Peningkatan ini menyumbang lebih dari 344 miliar rupiah terhadap PAD. Kedepan, pemerintah berupaya menarik lebih banyak wisatawan untuk mendongkrak pendapatan daerah.
Kalau target per kegiatan kita belum bisa menarget ya. Tapi kalau kontribusi hingga hari ini sekitar 30% kontribusi kita itu dari pajak hotel dan restoran ya. Artinya dengan itu sepertiga dari penghasilan kita berasal dari perdagangan dan jasa. Oleh karena itu mungkin kalau kita gebiarkan lagi jasanya ini, salah satunya membuat orang semakin banyak datang ke kota Palembang ini, maka otomatis pendapatannya juga akan semakin tinggi. Akhir tahun ini, Pemkot akan menggelar 3 acara besar, yaitu atraksi drone, Mustika Musti, dan Palembang Berzikir, guna menarik kunjungan wisatawan. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Setelah dugaan penganiayaan yang menimpa salah satu dokter koas, Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya mengecam tindakan tersebut. Hal itu disampaikan Syarif Husin, Dekan FK yang menyayangkan adanya aksi kekerasan kerabat koas lain, diduga karena pembagian jadwal piket di libur Natal dan Tahun Baru. Menurutnya, hal itu tidak perlu terjadi dan seharusnya bisa diselesaikan dan dibicarakan. Untuk menangani kasus ini, pihaknya telah membentuk tim investigasi internal yang akan melakukan identifikasi permasalahan dan mendalami fakta yang terjadi. Usai kejadian, korban melapor ke Polda Sumsel dan kasus ditangani Unit 5 Subdi 3 Jatandras di Treskrimum Polda Sumsel dengan memeriksa terduga pelaku termasuk sejumlah saksi. Kami, pimpinan Sriwijaya, menyatakan keprihatinan dan penyesalan yang mendalam atas terjadinya insiden pemukulan yang dialami oleh salah satu mahasiswa kami. Tindakan kekerasan seperti ini jelas tidak dapat dibenarkan dan kami mengecam dengan tegas setiap bentuk kekerasan dalam lingkungan kampus maupun di luar kampus. Sebagai bentuk komitmen kami dalam memastikan keamanan dan kenyamanan seluruh warga kampus, kami telah membentuk tim investigasi internal yang saat ini sedang bekerja. Dari penganiayaan ini, korban mengalami luka lebam dan dirawat di Rumah Sakit Bayangkara Palembang. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Ayah koas yang jadi korban penganiayaan di Palembang, Sumatera Selatan menyampaikan kecewa dengan tindakan pelaku dan menyerahkan sepenuhnya proses hukum ke polisi. Ayah korban juga meminta pelaku dihukum sesuai aturan yang berlaku. Ayah korban menerangkan saat ini anaknya telah diperbolehkan pulang dan menjalani pemulihan usai dirawat di Rumah Sakit Bayangkara Palembang. Kami merasa sangat kecewa juga dengan peristiwa ini dan merasa bahwa keadilan harus ditegakkan. Kami sudah melaporkan kejadian ini kepada kepolisian dan sudah ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian. Semoga orang yang melakukan ini dapat dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Sekarang dia sudah diperbolehkan pulang, tapi masih beristirahat di rumah. Untuk masih pemulihan ya Pak? Masih pemulihan. Penganiayaan diduga dipicu pembagian jadwal piket di hari Natal dan Tahun Baru yang kasusnya tengah ditangani Unit 5 Subdi 3 Jatandras di Treskrimum Polda Sumsel dengan memeriksa pelaku dan sejumlah saksi. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Rehatkan diri dari belenggu rutinitas. Saya Muhammad Syahriza hadir selama 1 jam ke depan dalam program Sapa Indonesia Siang. Saudara, sejumlah domba di wilayah Xinjiang, Tiongkok rutin melakukan perawatan mandi obat. Nyalakan semangat baru dengan ragam informasi dari seluruh penjuru negeri. Salah satu kata gaul yang kerap digunakan oleh generasi muda. Sapa Indonesia Siang, Senin sampai Jumat pukul 1 siang, live di Kompas TV. Delapan kios di Pasar Sentosa di Jalan Ki Anwar Mangku, Kelurahan Pelaju, Kecamatan Pelaju, Sabtu 14 Desember 2024 dini hari terbakar. 6 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api.
Api baru bisa dipadamkan 1 jam kemudian karena banyaknya bahan yang mudah terbakar. Menurut salah satu pemilik kios, api berasal dari kios mainan anak lalu merembet ke kios pedagang lainnya. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran, namun diduga kebakaran berasal dari api kompor yang ditinggal tidur saat memasak. Diduga dari apa apinya? Apa kompor atau apa, Pak? Kurang tahu juga. Sudah datang sini jam 12:30, tahu-tahu sudah besar api. Jam berapa kebakarannya tadi? Kisaran jam 1. Jam 1 dini hari? Iya. Kisaran 8 juga. Ini toko apa ini? Kios apa ini, Pak? Ada gorengan, ada toko nahu, bangku, ikan. Ada aktivitas nggak waktu kebakaran tuh? Aktivitas nggak ada. Nggak ada. Oh, lagi tutup? Tutup semua. Akibat peristiwa ini, sejumlah pedagang tidak bisa berjualan lagi lantaran kiosnya ludes terbakar. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. M. Irfan Ajit Wijanarko, warga Ogan Komering Ulu yang tengah kuliah di Palembang menjadi korban pencurian. Korban yang datang ke Polrestabes Palembang untuk melaporkan peristiwa yang menimpanya menerangkan saat pencurian ia tengah tidur di kamar kosnya setelah mengerjakan tugas kuliah yang berada di Jalan Bahagia, Jakabaring, Palembang. Saat itulah pelaku diduga masuk ke kamar kos lalu mengambil 2 handphonenya. Irfan baru menyadari telepon genggamnya hilang saat terbangun dan melihat pintu belakang kamar kos sudah terbuka. Awalnya dari pukul 3 aku sudah Pak ngerja ke tugas tuh HP mau dicas taruh di samping badan. Bangun pukul 4.40 saat azan subuh itu pintu belakang bagian dapur sudah terbuka sebagian, tidak tertutup rapat. Saat di situ saya baru ngeh, Pak. HP udah nggak ada, Pak. Berarti dirusak pintu belakangnya? Di ini, Pak, dicongkel ya, Pak. Dari pintu belakang? Iya, Pak. Itu jam 4 baru ketahuan, Nek? Iya, Pak, jam 4, Pak. Handphone dicas semua di situ? Satu handphone waktu itu dicas, Pak, satunya tidak, Pak. Lihat kondisi handphone udah ada lagi gitu? Iya, Pak, saat bangun tidur kondisi handphone udah nggak ada. Handphone apa aja yang hilang? Satu handphone Realme 6 warna biru, satu lagi handphone Oppo A12 warna hijau muda, Pak. Berapa total kerugian? 6.500.000, Pak. Irfan berharap laporannya ke polisi segera ditindaklanjuti dan pelaku dapat terungkap dan tertangkap. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Asosiasi Provinsi PSSI Sumsel berencana menggelar Liga 4 Zona Sumatera Selatan pada April 2025. Kompetisi ini akan melibatkan klub-klub sepak bola yang bernaung di bawah Aspro PSSI Sumsel. Untuk penyelenggaraan Liga 4, PSSI Sumsel akan segera berkomunikasi dengan asosiasi PSSI di kabupaten dan kota. Namun mereka masih menunggu regulasi resmi terkait kompetisi ini. Sebetulnya Liga 4 ini kan mengakomodir daripada klub-klub yang ada dan menggantikan Liga 3 yang diambil alih oleh LIB. Artinya LIB mengelola Liga 3 dan kita Aspro dibantu dengan nanti biaya APBD, itulah nanti Liga 4. Liga 4 akan dikelola sepenuhnya oleh Aspro PSSI Sumsel, menggantikan Liga 3 yang akan dikelola oleh PT LIB. Tidak ada pembatasan umur pemain dalam Liga 4 yang akan diikuti oleh pemain senior. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Hati-hati menyerap dan menyebarkan informasi. Koper untuk pemenangan calon tertentu dalam Pilkada 2024 kebenarannya belum terverifikasi. Yang viral di media sosial belum tentu fakta. Si kesuksesan Menteri Pertahanan menjalankan program food estate di Jawa Tengah adalah tidak benar. Pastikan kebenaran informasi dalam News or Hoax. Setiap Sabtu pukul 12:30 siang di Kompas TV.
Pengurus Provinsi Nasional Paralimpik Komite Indonesia Sumatera Selatan akan menggelar Pekan Paralimpik Pelajar Provinsi edisi kedua pada akhir tahun 2024. Dalam ajang ini, atlet difabel dari Sumatera Selatan akan bertanding di 5 cabang olahraga, para bulu tangkis, para tenis meja, para catur, para renang, dan para atletik. NPC Sumsel menjadikan Pepar Peprov sebagai wadah untuk membina atlet difabel muda yang potensial. Mereka juga membantu sejumlah atlet difabel dari cabang bulu tangkis, tenis meja, dan atletik. Ada beberapa yang memang kita incar untuk persiapan pelajar nanti. Pertama itu di atletik, yang kedua di bulu tangkis dan tenis meja. Karena di cabur ini banyak yang akan dipertandingkan di Peparpenas. Selain itu, ajang ini juga berfungsi untuk mempersiapkan atlet difabel pelajar Sumsel menghadapi Pekan Paralimpik Pelajar Nasional. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Pengumuman pensiun Muhammad Ahsan disampaikan di akun Instagram resminya @king.caira Selasa malam. Keputusan ini diumumkan setelah pekan lalu Hendra Setiawan mengumumkan pensiunnya. Muhammad Ahsan mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang selama ini membantunya dan mendukung karirnya, mulai dari keluarga, pelatih hingga rekan duetnya, seperti Hendra Setiawan hingga Bona. Ahsan dan Hendra masih akan tampil pada Indonesia Master 2025. Turnamen ini akan menjadi ajang perpisahan Januari tahun depan. Hingga Kamis sore, kondisi dermaga Pelabuhan Bakahuni Lampung masih dipenuhi oleh kendaraan yang tertahan akibat cuaca ekstrim. Penumpang kapal bahkan merasakan hantaman gelombang besar di tengah laut yang membuat khawatir saat perjalanan. Cuaca buruk juga menyebabkan banyak kapal kesulitan untuk sandar dan melakukan proses bongkar muat. Hal ini berdampak pada waktu tempuh perjalanan yang menjadi lebih lama dari biasanya. Kondisi ini juga memicu antrean panjang kendaraan di pelabuhan. Lumayan goyang karena anginnya kenceng kayaknya ya, jadi kerasa kayak ada nabrak gitu kapalnya. Takut karena kayak ada nabrak kayak nabrak ombak, jadi agak berbenturan ombak, kapalnya berasa goyang banget. General Manager ASDP Cabang Bakahuni menegaskan bahwa keselamatan penumpang menjadi prioritas utama. Pihaknya terus memantau kondisi cuaca dan memastikan operasional kapal dilakukan dengan hati-hati demi menghindari resiko kecelakaan. Cuaca diperkirakan akan terus berpengaruh dalam beberapa hari ke depan, sehingga penundaan operasional kapal kemungkinan masih akan terjadi. Dalam kondisi tertentu seperti kemarin pasti kapal akan mengalami keterlambatan, terutama pada saat akan sandar, karena memang kesulitannya pada saat akan sandar di mana kapal-kapal pasti manuver sandar dan dia menunggu kapal di depannya bisa berbongkar muat dengan sempurna, dengan baik, dan setelah keluar pasti kapal di belakangnya akan mengikuti, dan ini ada sedikit keterlambatan. Jadi pengaruh dari cuaca juga memang sangat terasa. Jadi tetapi kami pastikan dengan koordinasi intens kita yang baik dengan KSOP dan seluruh jajaran yang terkait, insya Allah kita masih bisa memberikan pelayanan yang baik juga. Pihak ASDP meminta warga yang akan menggunakan jasa transportasi laut untuk memilih jadwal penyeberangan pada pagi dan siang demi menghindari cuaca ekstrim. Tuku Khalid Syah, Kompas TV, Lampung Selatan, Lampung. Selasa pagi, penyidik KPK tiba-tiba datang ke kantor Gubernur Bengkulu dan langsung menuju ruang sekretaris daerah di lantai 2. Berselang 30 menit, penyidik KPK bergeser ke lantai 3 dan kembali menggeledah ruang kerja Gubernur Bengkulu. Di ruang kerja Gubernur, setidaknya penggeledahan berlangsung lebih dari 3 jam. Dari penggeledahan di 2 ruang kerja tersebut, penyidik KPK terlihat membawa 2 buah koper, 2 buah tas, dan 1 buah kardus. Pelaksana tugas Gubernur Bengkulu Rosjon Syah mengatakan, penggeledahan yang dilakukan penyidik KPK masih terkait dengan peristiwa tangkap tangan pemerasan dan gratifikasi Gubernur Bengkulu nonaktif Rohidin Mersyah. Ya, itu tugas KPK. Ya, penggeledahan itu tugas KPK. Ada 2 ruangan di Saya tidak tahu. Tadi yang saya segel aja yang di
Jadi gitu. Uang belum ada sekda ya? Hah? Uang belum ada sekda ya? Iya, umum juga. Ya itu memang jadi keharusan, ya harus kooperatif, ya dalam rangka mungkin ya dia saksi gitu ya. Itu lumrah saja itu dipanggil namanya pihak itu ya tidak KPK tidak ya penegak hukum pasti begitu semuanya sesuai SOP masing-masing. Sebelumnya 2 ruang kerja gubernur dan sekretaris daerah tersebut sudah disegel KPK. Tak lama setelah Gubernur Bengkulu Rohidin Bersya, Sekretaris Daerah Isnan Fajri, serta seorang ajudan gubernur bernama Efriansyah alias Anca Informasi tadi saudara menjadi akhir dari Kompas Sumbaksel sepekan hari ini. Tetap saksikan konten lokal di Kompas TV setiap hari mulai pukul 4.30 hingga 7 pagi. Kembali kami mengingatkan saudara, bagi Anda yang ingin berbagi informasi atau kritik dan saran dapat mengakses Twitter, Facebook, atau Instagram kami di @kompastv Palembang. Akhirnya, saya Reski Oktara pamit, tetaplah menyaksikan Kompas TV, independen, terpercaya. Sampai jumpa.